Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri 60 Jakarta, Bapak Dr. Andes Sarjono MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang walaupun diundang secara mendadak, yang alhamdulillah sudah ada yang hadir ikut menyaksikan pelaksanaan gladi bersih hari kedua ini. Terima kasih. Ada Bu Suharmi sudah hadir, mungkin nanti ada Bapak Ibu Guru yang lainnya juga yang ikut menyaksikan. Operator untuk ANBK SMA 60 yang hari ini mengawal kita semuanya dari awal insya Allah sampai akhir nanti, Pak Pandu Raharja, dan anak-anakku sekalian peserta ANBK SMA Negeri 60 Jakarta kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS yang terpilih oleh kementerian, dan ini merupakan duta, ya, kalian semua adalah duta SMA Negeri 60 untuk ANBK yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 9 September 2021 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bisa melaksanakan kegiatan gladi bersih hari kedua ANBK. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah sudah berkenan hadir di antara kita Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta pada kesempatan ini, yang insya Allah akan memberikan arahan kepada kita semuanya, memberikan semangat kepada kita semuanya, kepada anak-anakku peserta ANBK untuk tetap semangat, lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan segala tahapan dalam ANBK ini. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru yang hadir, untuk memulai acara ini sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohonkan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Sarjono MSI, untuk memberikan sambutan dan arahan. Waktu dan kesempatan dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Saiful selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Operator Pelaksanaan ANBK SMA Negeri 60. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini, dan anak-anak yang terpilih yang saya banggakan untuk mewakili SMA Negeri 60 dalam menghadapi ANBK tahun 2021. Puji syukur selalu kita panjatkan sebagai insan manusia yang kita adalah insan yang rendah. Sudah sepantasnya kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sekarang masih dalam masa pandemi. Kalian semua harus masih tetap bersabar, belajar di rumah, tahan dulu untuk bertemu dengan teman-teman kalian, dengan Bapak Ibu Guru kalian. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa kita bersama di SMA Negeri 60 akan segera melaksanakan tatap muka terbatas. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan ini cepat bisa terlaksana. Amin. Anak-anak yang saya banggakan, kalian sebagai duta SMA Negeri 60 Jakarta, kalian yang terpilih
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak semuanya siswa SMA Negeri 60 Jakarta bisa mengikuti ANBK pada saat ini. Tetapi dari kelas 11 hanya dipilih 50. Itu sudah termasuk cadangan, maka kalian harus bersyukur. Kalian harus dapat menjadikan momentum ini sebagai sejarah yang terbaik dalam diri kalian, sejarah yang terbaik untuk sekolah kalian yang kalian cintai ini. Kalian menjadi duta, harus dapat menunjukkan kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepada instansi SMA Negeri 60 dan juga kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadilah kalian yang terbaik. Jadilah kalian yang dapat dibanggakan oleh sekolah. Jadilah kalian yang dibanggakan oleh keluarga kalian. Itu semua dapat kita raih dengan kesungguhan hati kita, dengan semangat kita dalam mengikuti ANBK pada tahun sekarang ini. Kalian bersyukur harusnya karena kalianlah yang dapat mewakili SMA Negeri 60. Mudah-mudahan kalian bisa memberikan yang terbaik. Pesan saya, kerjakan soal-soal itu dengan sebaik-baiknya, dengan teliti, dipahami, hati-hati, sehingga kalian dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak SMA Negeri 60 yang sangat luar biasa. Perlu saya sampaikan di sini juga, kalian harus tetap bersemangat, walaupun situasinya sekarang gladi bersih dilakukan di rumah kalian masing-masing. Semoga ini tidak menjadikan kendala dan ini akan menjadikan semangat, tambah semangat bagi kalian dalam menghadapi ANBK pada saat ini. Saya punya motto, jangan pernah kehilangan harapan dalam kehidupan. Karena itu adalah kunci untuk meraih mimpi. Saya harapkan ANBK yang terbaik itu akan menjadi mimpi kalian. Itu mimpi orang tua kalian dan itu mimpi dari instansi SMA Negeri 60 Jakarta. Saya ucapkan selamat, hari ini kalian melaksanakan gladi bersih. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan ANBK kalian diberikan kesehatan, kesuksesan, sehingga apa yang saya sampaikan tadi bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami aturkan pada Bapak Kepala SMA Negeri 60 Jakarta, Bapak Dr. Andes Sarjono MSc. Alhamdulillah anak-anakku, Pak John sudah memberikan arahan, motivasi yang luar biasa untuk kita semuanya, dengan harapannya bahwa kalian pada hari ini bisa melaksanakan gladi bersih sebaiknya, sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dan benar-benar memahami bagaimana teknis pelaksanaan gladi bersih ini, atau nanti untuk menyiapkan pelaksanaan real ANBK-nya yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 30 September 2021. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru, kita karena waktunya memang sudah mulai dan saya lihat tadi Pak Pandu juga sudah setting servernya sudah oke, sudah ready untuk pelaksanaan gladi bersih. Mari kita lanjutkan kegiatan kita ke acara inti atau acara utama, yaitu pelaksanaan gladi bersih yang akan dipimpin oleh Pak Pandu Raharja.
Waktu dan kesempatan silakan Pak Pandu. Oke, terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sarjono selaku Kepala SMA Negeri 60 Jakarta, Pak Saiful selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Bapak Ibu guru yang ikut bergabung pada gladi bersih hari kedua ini. Juga yang tak kalah saya banggakan adalah seluruh peserta ANBK yang keren-keren nih ya. Oke, langsung saja. Untuk peserta, kalian hanya menyaksikan aja, memantau saja ya. Seperti halnya hari pertama kemarin. Oke, sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Oke. Ya, kembali saya untuk hari kedua ini saya pakai akunnya Eriko. Di sini ada Erikonya? Hadir, Pak. Hadir, oke Eriko. Ya, setelah di tampilan login, selamat datang. Kalian input username kalian dan passwordnya ya. Nanti username dan password itu akan kami berikan pada saat tesnya nanti. Lalu nanti setelah klik login akan tampil seperti ini ya. Ini hari kedua, waktunya 90 menit ya. Langsung saja kita mulai ya. Oke, nah ini di kolom atas adalah waktu kalian yang di waktunya 1 jam 30 menit ya. Terus ini kebalik sepertinya ya. Judulnya numerasi tapi ini tentang literasi ya, soalnya seperti soal kemarin ini. Oke, dan lagi ini adalah fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil font. Jika kalian merasa font soalnya terlalu kecil, bisa kalian perbesar ya, seperti ini. Oke. Dan terus di bagian bawah ini ada tombol ke soal sebelumnya, terus ada tombol untuk ragu-ragu, dan ada tombol untuk ke soal berikutnya ya. Jadi ini soal tipe tesnya anak-anak gak bisa ngacak soal, jadi harus berurutan. Misalkan ini nomor 1 nih, kalian nggak bisa langsung ke nomor 5, harus nomor 2 dulu, nomor 3 dulu gitu ya. Dan tipe soalnya itu macam-macam, bermacam-macam ya, seperti yang sudah kalian ketahui di hari kemarin. Yang ini adalah salah satu contoh tipe soal yang berbentuk uraian ya, berbentuk uraian. Nah, jadi ini adalah tempat kalian memberikan jawabannya berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Apakah yang ingin disampaikan oleh penulis ketika memberi judul di negeri amplop? Misalkan kita ini karena ini gladi bersih, mungkin jawabannya saya tidak terlalu serius ya. Jadi yang penting saya memberitahu ke para peserta ANBK ini bahwa nanti tata caranya mengerjakannya kurang lebih seperti ini sama gitu. Ya, untuk masalah jawabannya nanti kita ada sesi khusus lah. Kita diskusi bareng ya tentang membahas soal-soalnya. Oke, misalkan mengkritisi budaya suap menyuap misalkan. Oke, misalkan seperti ini, kita klik. Kalau sudah yakin dengan jawabannya, ya, kalian klik soal berikutnya. Nah, ini tipe soal kedua, masih dengan teks yang sama. Soal kedua ini adalah soal pilihan ganda biasa ya, karena kalian hanya bisa memilih satu opsi. Nah, seperti ini. Kalian tidak bisa memilih lebih dari satu opsi. Oke. Ini tipe soal yang kedua. Kita masuk ke soal yang ketiga. Oke, dengan teks yang berbeda ya. Ini tentang Perpres ya, Peraturan Presiden Badan Perlindungan Pekerja Migran. Oke. Nah, kalau pilihannya di sini berbentuk kotak ya, seperti ini, maka ini bisa dipastikan ini adalah pilihan ganda kompleks. Jadi
peserta ANBK bisa memilih beberapa jawaban, bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi kalian bisa kalian centang semuanya bisa, gitu ya. Jadi tinggal dipahami isi teksnya, isi bacaannya, terus lihat ke soal mana yang sesuai dengan isi teks tersebut. Oke, misalkan seperti ini ya, kita jawab 3 dari 4 opsi yang diberikan. Oke, soal keempat sama, teksnya masih sama ya, tentang Perpres yang tadi. Nah, ini tipe soal yang berbentuk bulat ya, ini berarti pilihan ganda biasa. Kalian hanya bisa memilih satu opsi. Beda dengan soal yang tadi sebelumnya ya. Oke, misalkan ini ya, kita pilih D. Kita ke soal berikutnya. Oke, masih dengan teks yang sama. Soal yang kelima, nah ini bentuknya kotak, berarti ini pilihan ganda kompleks. Ya, pilihan ganda kompleks artinya kalian bisa memilih jawaban lebih dari satu jawaban ya. Oke, berikutnya teksnya sudah berbeda lagi. Nah, ini tipe soal uraian. Jadi disediakan sebuah kotak untuk kalian menginput jawaban kalian di kotak ini ya. Silakan. Ini tidak ada batas karakter ya. Jadi silakan saja mau satu paragraf atau 5 kalimat juga tidak masalah. Oke. Misalkan. Oke, misalkan seperti ini. Ya. Kita ke soal berikutnya. Ini tipe soal yang sama. Ini tipe soal yang uraian, ya. Jadi kotak ini adalah tempat kalian menuliskan jawabannya. Oke, misalkan seperti ini ya. Langsung kita ke soal berikutnya. Oke, ini teksnya beda lagi. Bantu ibu jualan, pemuda ini ciptakan robot unik. Oke, ini pilihan ganda biasa ya. Jadi kalian hanya bisa memilih satu opsi saja. Oke, menunjukkan bahwa aku punya ibunya. Oke, misalkan kita pilih yang D. Oke, kembali teksnya dengan teks yang awal tadi, sama Negeri Amplop, puisi karya Gusmus. Ini tipe soal yang pilihan ganda biasa. Satu opsi saja yang bisa kalian pilih. Oke, mungkin ada dari kalian para peserta mereka yang mau mencoba menjawab untuk soal yang ini. Kira-kira apa jawabannya? Halo? Puisi di Negeri Amplop. Latar puisinya apa nih? Marah, bahagia, kecewa, senang, apa optimis? Ada yang sudah baca puisinya? Ada yang mau nyoba jawab nggak nih? Kira-kira apa nih suasana hati si penyair? Apakah marah, atau bahagia, atau kecewa, senang, atau optimis? Taufik apa Taufik? Taufik Hisham?
Halo? Iya, Pak. Ya, Taufik, kira-kira apa nih jawabannya, Taufik? Eh, coba Pak, boleh di Oke nih. ke bawah lagi. Yang itu Apa? Perasaan atau suasana hati apa yang ingin disampaikan oleh si penyair kepada pembaca puisi ini atau pendengar puisi ini? Apakah si penyair marah atau bahagia atau kecewa? Halo, ada yang bisa bantu? Ayo, Topik. Yang A ya? Oke, oke ya. Misalkan kita jawab yang A, marah. Oke, thank you Topik. Waalaikumsalam. Oke, ya, thank you Taufik. Yuk, sekarang kita lanjut. Videonya bagus. Oke, yuk. Pernyataan mana yang benar tentang lokasi dan kondisi tepat untuk kincir angin? Apakah di ladang luas berangin, pegunungan hijau, ruang yang tertutup, atau polong angin sedang? Kita logika aja deh, tanpa baca teks. Kira-kira kalau PLT angin ya, pembangkit listrik tenaga angin itu adanya di mana? Yang di yang A. yang A ya, good. Di Indonesia ada di daerah Nusa Tenggara. Ya. Oke. Kembali ke teks yang tentang Perpres. Nah, ini adalah tipe soal yang pilihan ganda kompleks. Anda bisa memilih lebih dari satu jawaban. Definisi pekerja migran. Apa sih? Oke, oke, ini boleh ya, warga Indonesia yang menerima upah. Oke. Indonesia menerima upah di luar wilayah Indonesia. Oke. Keturunan warga Indonesia menerima upah keturunan warga Indonesia menikah yang menerima upah di luar. Warga Indonesia menerima upah. Oke, misalkan dua ini cukup lah, misal ya. Nah, kalau pilihan di bawah ini sudah berubah menjadi selesai, kan tadinya soal berikutnya ya. Kan tadi itu di sini soal sebelumnya ragu-ragu dan soal berikutnya. Tapi kalau sudah berubah menjadi selesai, berarti ini tandanya kalian akan berpindah stage, berpindah tahapan. Ya. Tampilannya kan seperti ini. Kalau kalian masih ada soal yang ragu, kalian klik tidak. Tapi kalau kalian sudah yakin dengan 12 soal sebelumnya, kalian centang kotak ini, lalu kalian klik selesai. Ketika kalian klik selesai, sistem akan sudah auto mensubmit jawaban kalian, sudah mengunci. Jadi kalian tidak bisa merubah lagi 12 soal sebelumnya itu. Gitu ya. Oke. Terus kita masuk ke tahap kedua. Waktunya tetap ya, bukan jadi 1 jam 30 menit itu untuk keseluruhan tahapan gitu ya. Jadi bukan hanya untuk tahapan-tahapan tadi. Kita masuk ke tahap kedua, ini masih waktunya masih yang sama tadi. Nah, ini adalah tipe soal berikutnya lagi yang berbeda lagi ya. Ini menggabungkan antara isian singkat dengan uraian panjang. Dua kotak ini wajib diisi. Jangan salah satu saja. Ya. Dua-duanya wajib diisi. Di sini kalian diminta oke, alur apa yang digunakan penulis? Alur ada, aduh ini ada 3 ya kalau nggak salah ya. Alur maju, alur mundur, sama alur gabungan ya. Oke, nah kalau di sini kita alur apa nih? Misalkan kita pilih alur maju aja ya. Nanti kalian kalau tes beneran baca teksnya teliti ya. Ini kita gladi bersih aja, saya jadi ngasal nih jawabannya nih. Karena teks menceritakan, menceritakan ya, benar, menceritakan konteks menceritakan, sorry. Si penulis misalkan seperti ini. Oke, kita klik soal berikutnya. Nah,
sama tipe soalnya gabungan antara isian pendek dengan uraian panjang. Jadi kalian 2 kotak ini harus diisi, wajib. Oke ya, di kotak yang pendek, yang kecil, kita diminta menuliskan karakter si Ramin. Ramin ini karakternya apa nih ya? Oke. Apa ya? Misalkan apa ya? Di sini ceritanya terselamatkan, beruntung ya, seorang yang beruntung karena dia lepas dari dahan yang hanyut, juga bisa lepas dari si para pemburu ya, yang wajahnya garang, para petugas yang berwajah garang. Misalkan di sini kalian tuliskan satu bukti dari wacana untuk mendukung jawabanmu. Nah, di sini misalkan kita copy paste aja bisa nih ya. Kita copy paste boleh. Ini kalau kalian malas ngetik, bisa nggak ya kita copy paste? Oh, nggak bisa. Harus ketik ulang. Coba kita copy ada. Oh ya, nggak bisa. Harus ketik ulang ternyata. Ramin selamat dari dahan yang patah dan selamat dari kejaran petugas misalkan. Seperti ini ya. Oke. Kita klik soal berikutnya. Nah, ini tipe soal yang lain dari ini masih literasi ya harusnya ya, bukan numerasi. Jadi ada suatu infografis, ada poster 1 dan poster 2 ya. Poster 1 tentang STBM, poster tentang oke. Hubungan poster 1 dengan ini tipe soal yang pilihan ganda biasa, kalian hanya bisa memilih satu jawaban saja. Nah, kita hubungannya apa nih? Ini ya, poster 2 adalah penjelasan bagi salah satu poin di poster 1. Oke, sip. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, perhatikan cara penulis memakai kejadian sehingga menjadi soal tentang Ramin. Kejadian apa yang paling minimal ditambahkan penulis kejadian tersebut? Oke, ini belum ada penyelesaian konflik ya. Selesainya gimana gitu nasib si Ramin ini kan? Kita klik aja penyelesaian konflik. Kilas ya. Nah, ini masuk ke soal numerasi nih. Oke, jadi tipe soal seperti ini kalian dituntut untuk bisa mampu memahami, mampu membaca grafik. Jadi di sini ada sumbu Y yang ke atas dan ada sumbu X yang ke samping. Sumbu Y ini tentang kapasitas berapa persen yang sudah tercas gitu ya, sudah terisi. Dan sumbu X ini tentang waktu atau berapa lama proses ngecasnya itu ya, mengisi daya ponselnya itu. Oke, jika Anda mengisi daya ponsel sambil digunakan, maka kemiringan garis akan semakin landai. Yang kata lain, kemiringannya berkurang. Oke, apakah pernyataan ini benar? Jika maka kemiringan ini akan berkurang. Oke, sebentar ya. Oke,
apakah setuju dengan pernyataan tersebut? Misalkan kalian tulis setuju karena misalkan ya eh, eh, saya memainkan HP, gunakan. Oke, misalkan seperti ini. Ya, ini kesibuk ya contoh aja. Oke, kita klik soal berikutnya. Oke, kita kembali ke teks sebelumnya, teks tentang siramin. Tuliskan satu bukti dari cerita yang menunjukkan bahwa cerita ini terjadi di luar negeri. Dari mana kita bisa lihat? Oke. Oke, dari mana kita bisa lihat nih? Deportasi. Deportasi ya. Oke, tunjukkan teruskan satu bukti. Deportasi. Oh, ini dia nih. Ya, dia maksudnya dideportasi pulang ke rumah. Ya, silakan nanti kalian lengkapi dengan jadikan satu kalimat gitu ya. Kalau ini mungkin satu kata aja. Ya, ini kotaknya besar kok, cukup kok untuk menginput jawaban yang panjang, tidak masalah. Oke, nah ini lagi. Jika Ari membuat dua buah setengah lingkaran dari selembar kertas karton sebanyak, oke, jika Ari membuat dua buah setengah lingkaran, oke, maka kata salah yang dibutuhkan sebanyak, oke, lipat bagian dasarnya kertas pasangan tali. Ya, setengah lingkaran ya, berarti ini oh, satu, dua dong. Kalau kita lihat di gambar satu ya, ini kan buat satu setengah lingkaran nih, dia butuh satu karton atau kepotong ini gambarnya. Ya, satu karton ya. Jadi kalau mau buat dua buah setengah lingkaran, kita buat dua lembar. Oke, kita klik soal berikutnya. Oke, pertanyaannya adalah dengan menggunakan kertas karton berukuran 30 kali 42, Ari dapat membuat topik kerucut maksimum berdiameter maksimum. Kertas karton berarti maksimum berdiameter berapa gitu ya. Topik kerucut berarti kalau topik kerucut hanya selimutnya aja ya, selimutnya aja. Rumusnya PRS. Oke, ada yang mau ngitung nggak? Halo? Ada yang mau coba menghitung, mencari jawabannya? Atau kita asal dulu aja ya? Nanti deh kita bahas secara detail ya. Misal kita aja. Ini tipe soal numerasi ya. Jadi kalian sama di literasi, di numerasi pun ada isian pendek, ada pilihan ganda kompleks. Ini tipe soal yang pilih isian pendek, isian singkat. Oke. Oke. Di sini manakah dari informasi kedua poster itu yang paling sulit dilakukan di masyarakat sekitarmu? Apakah sulit tentang STBM atau cuci tangan?
Oke, misalkan kita pilih yang STBM ya. Oke, masyarakat sekitar saya, misalkan masyarakat di sekitar saya lebih sulit menerapkan STBM karena belum, sorry, masih banyak warga yang misalkan membuang sampah sembarangan. Misalkan seperti ini ya. Oke, ternyata ada batas. Ada batas ya, tidak cukup karakternya nih. Ini kira-kira kita berapa karakter nih? 100 kali ya, 100 atau 200 karakter. Jadi tidak cukup membuang sampah. Tidak cukup nih. Sulit, ini aja kita hapus deh. Set. Ada batasnya 100 atau 200 karakter ya, termasuk spasi. Oke, dua buah setengah lingkaran kongruen dari sumber kata tersebut maksimal ukuran diameter topi. Diameternya ya, berarti VRS lagi adalah, oke, misalkan ngasal aja ya, 10. Nanti kita bahas deh kalau mau detailnya. Oke. Pada paragraf terakhir, apa perasaan yang digambarkan oleh penulis tentang tokoh Ramin? Jawaban bisa lebih dari satu. Takut ya, misalkan, atau khawatir juga boleh. Oke. Silakan, ini pilihan ganda kompleks. Kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke, berikutnya lagi. Oke, nah di sini nih ya, di paragraf terakhir ada penulisan Ramin membeku. Apa yang ingin disampaikan si penulis melalui kata membeku? Berarti maksudnya apa nih? Terdiam, Pak. Apa? Sorry? Terdiam atau tidak dapat bergerak. Terdiam dan tidak dapat bergerak. Oke, thank you Vira. Cakep nih Vira nih. Oke, boleh ya. Nah, ini lagi-lagi, ini tombolnya selesai. Berarti kita mau pindah ke stage berikutnya ya. Kalau kalian sudah yakin, centang kotaknya, klik selesai. Jawaban kalian sudah di lock, nggak bisa dirubah. Kalau masih ragu, klik tidak. Gitu aja, simple ya. Oke. Kita masuk ke tahap berikutnya, 25. Soal nomor 25. Kata kunci yang tepat untuk mengatasi masalah sampah kantong plastik. Apa ini lagi plastik? Mungkin ini ya. Saya nggak baca teksnya nih. Oke, kita lanjut aja. Oke, pemakaian kantong plastik menjadi, ya setuju. Kemarin ini soalnya sama kayak kemarin ya. Karena sampah plastik tidak mudah diuraikan. Oke, dari keempat, soalnya sama kayak kemarin ya. Industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata atau pemasaran pariwisata nasional. Mana di antara keempat itu yang berdampak pada bertambahnya devisa? Misalkan apa nih? Kita pilih yang destinasi ya, destinasi wisata. Karena enggak dong, alasannya di bawah ya, sorry. Ini hanya isian pendek saja. Alasanmu diisikan di kolom bawahnya. Apa ya? Daerah di Indonesia yang menarik
menarik para turis asing, misalkan gitu ya. Oke, seperti ini. Kita klik soal berikutnya. Boleh? Ini cakep. Oke deh. Yuk, kita masuk ke infografis berikutnya. Rumit dan mahalnya biaya membuat sumur resapan. Setujukah? Oke. Nah, ini ya. Ini ada 7 tahapan nih. Misalkan kita klik setuju karena misalkan pembuatan sumur resapan ini membutuhkan bahan yang mahal gitu ya, mahal dan proses yang lama, misalkan gini. Oke, kita klik soal berikutnya. Nah, ini berarti pilihan ganda kompleks. Kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban, ya. Oke, oke. 500 buah. Nah, ini numerasi nih, ya. Dari infografis ini masuk soal numerasinya gimana? Oke, saya nggak ngitung nih ya. Asal aja ini jawabnya. Kalau boleh ini di screenshot aja. Nanti kita bahas bareng-bareng nih. Ya. Oke, kita soal berikutnya. Oke, loading nih. Oke ya. Oke, masuk ke, nah ini juga sama. Bisa kalian screenshot boleh nih, soalnya nih dari atas ya. Oke, silakan foto atau screenshot. Oke, saya scroll lagi ke bawah. Nah, ya foto lagi atau screenshot deh. Oke, saya ngasal nih ya jawabnya. Karena nggak ngitung. Oke, setujukah Anda apabila destinasi pariwisata dikembangkan? Maka akan oke, setuju misalkan ya. Karena misalkan ya bentang alam. Tinggal memperbaiki sarana dan prasarananya gitu ya. Oke, seperti ini. Kalian silakan isi jawaban kalian di kotak yang disediakan berdasarkan pertanyaan ini. Gitu ya, ini soal uraian panjang. Oke, startup lagi, soalnya sama kayak kemarin ya. Oke, ini ada di mana? Di 10 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta, Bandung, resmi diluncurkan di Jakarta ya. Jakarta nih. Oke, soal berikutnya. Aduh, yang kemarin ini ya. Kita diminta menyusun urutan prioritas ya dari proses pembuatan sumur resapan ini. Apa dulu gitu ya maksudnya. Kita buat apa dulu nih? Saya ngasal aja ya. Misalkan saya ngasal dulu. Silakan nanti kita diskusikan lagi aja. Ini kalian bisa di enter ke bawah, bisa mau ke samping, bisa silakan. Di enaknya seperti apa, gitu ya. Yang jelas
ada batas karakternya. Jadi kalau kalian sudah ketik ternyata tidak muncul lagi hurufnya, berarti karakternya sudah habis, gitu. Dihapus-hapus lagi saja, apa atau dipersingkat gitu jawabannya. Satu, dua, tiga, empat, yang belum apa ya? Ijuk ya. Misalkan gini, ijuk dan pecahan batu. Ini saya nggak baca teksnya ya, asal dulu jawabannya nih. Oke, pernyataan berikut. Oke, berarti ini tentang infografis di sini ya, bisa berupa kesimpulan atau tentang isi konten dari infografis ini. Pilihan ganda biasa, kalian hanya bisa memilih satu jawaban saja, sorry. Ya, tidak bisa lebih dari satu jawaban. Oke, pertanyaannya adalah jelaskan startup digital dapat cepat berkembang di Indonesia berkata muda. Oke, anak muda di Indonesia, misalkan ya, penuh dengan memiliki kreativitas yang tinggi, dan mencoba mencarikan suatu solusi dalam ini ada batas karakternya nih, saya udah nggak bisa ngetik lagi. Berarti kalau seperti ini ya, ini saya sudah ngetik-ngetik tapi tidak keluar karakternya, berarti batas karakter sudah habis. Tinggal kalian diatur nih, dipersingkat jawabannya ya. Oke. Nah, ini benar atau salah ya tipe soalnya ya. Atau bisa juga memasangkan, menjodohkan, matching. Daun pembungkus lontong tidak mengandung B3, mengandung B3, mengandung B3, tidak mengandung, mengandung B3. Jadi menjodohkan kolom sebelah kiri dengan baris di sebelah kiri, sorry, dengan kolom di sebelah kanan di atas. Oke, kita klik selesai. Lagi dan lagi ya. Kalau sudah yakin, dicentang, diklik selesai. Jawaban kalian di lock, tidak bisa dirubah. Oke, seperti ini. Sama kayak tadi, kalau masih ragu, kalian bisa klik kembali. Sudah yakin, kita klik selesai tes. Terjadi kesalahan dengan komputer Anda. Oke, jawaban Anda berhasil disimpan. Kita login dulu. Nah, ini tampilan awal ya. Kita mau masuk ke sesi kedua. Kita input ulang lagi saja username dan passwordnya ya. Ini saya pakai akunnya Eriko lagi. 010400750072. Oke. Oke, sebentar. Saya stop share dulu. Terjadi sesuatu yang bermasalah. Akunnya Eriko ya. Nah, maksud saya gini, ketika misalkan nanti hari hanya muncul kendala seperti halnya tadi, ya, kalian diminta, kalian sudah input login lagi dan ternyata tidak bisa, kalian langsung hubungi ke proktor di ruangan, ya, nanti akan diselesaikan oleh si proktor itu, gitu ya. Oke.
Bentar. Oke. Saya share screen lagi ya. Oke, kita cek sudah bisa apa belum. Nah, kalau Proktor sudah memperbaiki akun kalian, maka kalian bisa masuk ke tampilan kedua di sini. Konfirmasi data peserta, kode NIK, nama peserta, jenis kelamin, mata ujiannya apa, nama peserta. Nah, ini nama peserta kalian input ulang, ketik ulang, samakan dengan di atas nih. Besar kecilnya juga disamakan, ya. Jadi jangan panik kalau misalkan pada hari H terjadi kendala seperti itu. Kalian cukup hubungi proktor di ruangannya. Ya, proktornya adalah Bapak Ibu guru kalian sendiri. Jadi dari 545 ya dan 5 orang cadangan itu sudah ada pembagian ruangannya ya. Jadi di ruang 1 ada siapa aja, di ruang 2 sampai ke ruang 3. Untuk hari ini gladi bersih hari kedua saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.